Secara tahunan inflasi mencapai 3,8%, tertinggi sejak Mei 2023. Inflasi Amerika Serikat kembali meningkat tajam pada bulan April didorong lonjakan harga energi dan pangan akibat konflik dengan Iran. Kenaikan harga konsumen selama 2 bulan berturut-turut ini memperbesar tekanan ekonomi terhadap rumah tangga Amerika, sekaligus meningkatkan risiko politik bagi Presiden Donald Trump menjelang pemilu sela di November mendatang. Data Departemen Tenaga Kerja menunjukkan indeks harga konsumen yang naik 0,6% pada bulan April setelah melonjak 0,9% pada bulan Maret. Secara tahunan inflasi mencapai 3,8%, tertinggi sejak Mei 2023. Kenaikan inflasi ini terutama dipicu oleh lonjakan harga energi setelah konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mendorong harga minyak dunia menembus $100 per barrel pada Maret lalu. Harga energi tercatat naik 3,8% pada bulan April dan menyumbang lebih dari 40% kenaikan inflasi bulanan. Di sektor pangan, harga makanan naik 0,5% setelah stagnan pada bulan sebelumnya. Data inflasi yang kuat ditambah laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat yang masih solid pekan lalu memperkuat ekspektasi bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga tinggi hingga 2027. Saat ini Bank Sentral Amerika Serikat mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,5 hingga 3,75%. PT Cikarang Listrindo Tbk akan membagikan dividen tunai senilai 45,21 juta dolar Amerika Serikat, setara dengan 94,6% laba bersih tahun 2025. Dengan keputusan ini, para pemegang saham akan mendapatkan dividen sebesar Rp49,52 per saham. PT Cikarang Listrindo Tbk akan mengguyur dividen tunai senilai 45,21 juta dolar Amerika Serikat untuk para pemegang saham. Alokasi dividen ini diambil sekitar 94,6% dari laba bersih tahun buku 2025 yang tercatat senilai 72,05 juta dolar Amerika. Dengan demikian, para pemegang saham akan mendapat suntikan dividen senilai Rp49,52 per saham. Adapun KUM dividen pasar reguler dan pasar negosiasi pada 20 Mei 2026, ex dividen pasar reguler dan pasar negosiasi pada 21 Mei 2026, KUM dividen pasar tunai pada 22 Mei 2026, ex dividen pasar tunai pada 25 Mei 2026, dan pembayaran dividen akan dilaksanakan pada 5 Juni 2026. Manajemen menegaskan bahwa penyaluran dividen tunai dari kinerja tahun buku 2025 ini tidak akan mengganggu stabilitas operasional maupun kelangsungan usaha perseroan ke depan. Berdasarkan laporan keuangan, perseroan membukukan laba bersih senilai 72,05 juta US dollar sepanjang tahun 2025 lalu. Selain itu, perseroan masih memiliki saldo laba ditahan yang belum dibatasi penggunaannya sebesar 302,84 juta US dollar dengan total ekuitas mencapai 714,98 juta US dollar. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten pariwisata PT Bayu Buana Tbk mengumumkan pembagian saham sebesar Rp35,3 miliar atau setara dengan Rp100 per saham. Jumlah tersebut telah disetujui dalam RUPS yang dilaksanakan pada 7 Mei lalu. Adapun jadwal pembagian dividen yakni KUM dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 19 Mei 2026 dan ex dividen pada 20 Mei 2026. Recording date dijadwalkan pada 21 Mei 2026 hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu untuk tanggal pembagian dividen dijadwalkan pada 10 Juni 2026. Pembagian dividen ini tidak terlepas dari raihan kinerja keuangan perseroan, di mana sepanjang tahun 2025 lalu perseroan berhasil membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp105,4 miliar dengan saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp381 miliar. Sementara total ekuitas tercatat sebanyak Rp558,1 miliar. PT Medala Potensia Tbk atau MDLA memutuskan membagikan dividen tunai tahun buku 2025 sebesar Rp176,5 miliar. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham tahunan pada Selasa siang. Selain membagikan dividen, perseroan juga melakukan pergantian direktur utama sebagai bagian dari strategi penguatan bisnis. Melalui rapat umum pemegang saham, PT Medela Potensia Tbk akan membagikan dividen tunai sebesar Rp12,6 per saham, meningkat 28,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Total dividen yang dibagikan mencapai Rp176,5 miliar atau 45% dari laba bersih 2025.
Manajemen menyebut kenaikan rasio pembayaran dividen menjadi sinyal positif atas kinerja dan komitmen perseroan kepada pemegang saham. Rapat umum pemegang saham juga menyetujui pengunduran diri Direktur Utama Krestianto Panji. Posisi tersebut kini digantikan Juliwati yang sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Anugrah Argon Medica. Pergantian ini disebut menjadi bagian dari strategi menjaga kesinambungan kinerja dan mempercepat pertumbuhan bisnis di tengah dinamika industri kesehatan. Pada kuartal pertama 2026, perseroan membukukan pendapatan 4,03 triliun rupiah, tumbuh 3,4% dibandingkan tahun lalu. Laba bersih perseroan juga meningkat 7,4% menjadi 119,3 miliar rupiah. Kedepan, perseroan akan memperkuat distribusi nasional, menambah kemitraan strategi, serta melanjutkan program ESG melalui penggunaan kendaraan listrik dan program cek kesehatan gratis. Berbagai sumber IDX Channel. MSCI resmi mengumumkan hasil tinjauan indeks periode Mei 2026. Dalam pengumuman tersebut, sebanyak 6 saham Indonesia dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index, 1 saham masuk ke dalam MSCI Small Cap Index, dan 13 saham Indonesia dikeluarkan dari MSCI Small Cap Index. MSCI resmi umumkan hasil tinjauan indeks Mei 2026 untuk MSCI Equity Indexes pada Selasa 12 Mei 2026. Dalam pengumuman terbaru tersebut, sebanyak 6 saham Indonesia dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index. Berdasarkan pengumuman MSCI, seluruh perubahan indeks akan berlaku efektif pada penutupan perdagangan 29 Mei 2026 dan mulai diterapkan pada 1 Juni 2026. Dalam MSCI Global Standard Indexes Review kali ini, tidak ada saham Indonesia yang masuk sebagai tambahan konstituen baru. Sebaliknya, MSCI menghapus 6 saham Indonesia dari indeks global tersebut. Keenam saham yang keluar dari MSCI Global Standard Index yakni AMMN, Brand, TPIA, DSSA, Juan, dan AMRT. Di sisi lain, saham AMRT masuk ke dalam MSCI Small Cap Index setelah sebelumnya keluar dari MSCI Global Standard Index. Selain itu, MSCI juga menghapus 13 saham Indonesia dari MSCI Small Cap Index. Saham-saham tersebut meliputi Antam, AALI, Bank, BSDE, DSNG, Sido, Midi, dan Mika. Kemudian MSCI juga mencoret MSIN, TKIM, AP, SSMS, dan TAPG dari MSCI Small Cap Index. Secara global, MSCI menyebut terdapat 49 saham yang ditambahkan dan 101 saham yang dihapuskan dari MSCI Index dalam review Mei 2026. Adapun 3 tambahan terbesar pada MSCI Emerging Market Index berdasarkan kapitalisasi pasar penuh perusahaan adalah Itaú Unibanco dari Brasil, Yangtze Optical Fiber and Cable Joint Stock Limited Company dari China, dan Sichuan Biokin Pharmaceutical dari China. MSCI juga menyampaikan tinjauan indeks berikutnya akan diumumkan pada 12 Agustus 2026 dan berlaku efektif mulai 1 September 2026. Berbagai sumber IDX Channel.